Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rambox, kita malam ini berada di daerah Desa Cikleng, Kecamatan Japaraya, Kabupaten Kuningan. Malam ini kita akan mengungkap sejarah yang ada di Desa Cikleng. Dan ini teh makam apa? Makam Astana Gede. Astana Gede. Makam Astana Gede. Jadi kebetulan konon katanya di sini itu sejarah di makam Astana Gede itu tidak ada yang tahu itu kalau karuhunya itu siapa namanya gitu kan. Dan kebetulan juga di desa ini tuh ada mitos sebelum kita melakukan hajatan itu harus ada potong kerbau dulu ya. Potong kerbau dulu. Kerbau bule. Kerbau biasa aja. Kerbau biasa. Kerbau Biasa. biasa. Ya pokoknya karena posisi Bapak juga nggak tahu siapa karuhun di sini, makanya kita cobakan ungkap bareng-bareng di sini. Pokoknya ikutin terus. Yuk, Sobat Geram, ikutin. Oke sob, kita langsung aja ke mediumisasi yang pertama. Ya mungkin kita nanti di sini ingin mencari informasi, menggali informasi dari mediator. Kita akan masukkan energi yang ada di sini ke tubuh mediator. Kita saksikan. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang bahasa ya. Sekarang bahasa ya. Anu di dia. Punten ya diganggu bah. Waktosna. Ya kelersan abdi ti majelis ingin bersilaturahim ke Astana Gede. Kebetulan ieu aya kuncen oge Bapak Timu ingin menggali informasi mengenai makam anu di dieu, anu di kasepuan di dieu. Salerosna eta teh saha makam saha, Pak? Makam siapa itu sebetulnya? Bisa diceritakan nggak? Makam siapa ataupun apakah petilasan? Apakah ada hubungannya dengan di Cirebon? Bisa dikasih tahu penjelasannya, Pak. Sebetulnya makam siapa di situ? Oh, makam Simbang. Namanya siapa, Mbak, kalau boleh saya tahu? Dengan ya? Raksa. Dengan Mbak Raksa. Asli di mana, Mbak? Oh, asli dari sini. Memang makam ini apakah sudah berapa lama? Ribuan tahun, mohon. Dan kalau sebetulnya Bapak Timu ini yang mungkin dijadikan kuncen di sini kurang mengetahui informasi juga. Kita ingin menggali informasi bahwa di sini berarti makam Mbah Raksa ya. Ada hubungannya dengan di Cirebon? Ada hubungannya nggak dengan di Cirebon? Atau Keraton Kasepuan, atau Keraton Kanoman, atau keraton-keraton yang lainnya? Ada nggak hubungannya? Yang Keraton Kasepuan ada hubungannya tuh? Ada hubungannya nggak dengan Keraton Kasepuan, Bang? Ada nggak? Apakah tidak ada, Mbak? Oh, kebetulan ini saya mendengar informasi juga dari Mbah Timu ataupun masyarakat sekitar di sini. Katanya sebelum hajat itu ataupun setelah panen itu harus diadakan selamatan memotong kerbau. Betul tidak, Bang? Itu supaya Aku kabeh. Allah yang mana kamu Gusti Allah. Gitu ya. Sebetulnya tidak diperbolehkan apa gimana? Tuh. Itu katanya dengar-dengar kalau misalkan tidak dipotong kerbau itu, katanya ada kejadian kerbau yang lainnya akan terkena dampaknya. Betul tidak? Betul tidak, Mbak? Apakah bohong? Berarti bohong ya? Nasionan sama. Punten Mbahnya, ayah Abah sosoknya seperti naon, Mbah? Jangkung gede ya, Mbah? Make ini sosoknya yang saya lihat secara batin make mahkota seperti mungkin raja-raja ya, seperti itu ya. Tapi memang pakaiannya seperti raja-raja zaman dulu. Nah ini saya rasa Abah
Itu masih saya lihat ini dari mata batin ada kaitannya dengan masih prajurit Pajajaran ya. Ya. Betul. Abah sebetulnya betul nggak dari yang sini? Takutnya dari Kodam. Betul nggak? Takutnya dari Kodam. Ya, berarti apakah apa betul yang ada makam di sini? Untuk memastikan. Nah di sini kan kebetulan ada kuncinya langsung, gitu ya takutnya untuk memastikan. Betul tidak, Pak? Apakah asli betul di sini makam Mbah di sini? Ya. Nah, gini Pak, kalau misalkan apakah betul memang kalau tidak memotong kerbau, apakah betul ada dampak Pak ke masyarakat? Betul tidak? Apakah memang ketakutan saja masyarakat? Oh kasihan Uncle, jadi ketakutan saja ya. Apakah Abah Raksa menyetujui seperti itu Pak? Tidak. Jadi harusnya seperti apa Pak? Awakan. Awaken. Tetap aing. Oh gitu. Jadi harus ditiadakan ya. Katanya tidak suka ya, tapi kita kan ini menggali informasi ya, betul apa tidaknya. Nah ini supaya mungkin masyarakat di sini tahu juga. Sebetulnya tidak usah seperti itu ya, Pak? Apa gimana? Tidak usah. Tidak usah. Oh gitu. Ayah, ada pesan-pesan nggak yang mau disampaikan barangkali ke Abah Timu sebagai kuncen di sini? Terang ke Abah Timu. Terang. Mohon. Ayah pesan-pesan ke Abah Timu. Kumaha? Jaga iya. Terus naon deh, Bah? Naon deh? Dirawat. Dirawat. Mohon. Kalau di sini banyak-banyak pusaka-pusaka nggak, Bah? Banyak ya. Ya kita harus merawat ya, Bah ya. Nggak usah diambil, tapi kita merawat. Kalau sudah tahu ya, tidak perlu kita ambil. Karena kan ini perlu dijaga juga buat desa ya. Jadi lambang buat desa. Nah ini di sini, Bah, sosok apa sih? Ya, ya. Alam. Pegang. Alam. Ada apa, Pak? Ada yang mau nyerang, Pak? Oh, Udah biarin nanti kebetulan udah pergi, Pak. Ya. Sosok apa yang mau nyerang Abah? Tadi. Sosok apa, Pak? Sosok apa yang tadi mau? ada di Malaysia. Sosok apa tadi, Pak? Mana kapal? Sepertinya ada sosok lain yang menyerang sosok Abah Raksa Sob. Informasi masih belum jelas. Kita lakukan mediumisasi yang kedua Sob. Oke Sob, tadi kita udah lakukan mediumisasi yang pertama. Terus gini Kang David, saya lihat tadi media terus sampai ladar itu kenapa Kang itu? Kamu bisa diceritakan Kang? Boleh. Apunnya banyak apa bicara. Ini yang saya lihat secara batin, Kang. Di sini kebetulan ada sosok-sosok yang memang tidak mau diungkap ya. Oh gitu. Tidak mau diungkap rahasianya, dan juga yang saya lihat di sini ada dua perbedaan. Ya. Dalam arti yang satu mungkin yang saya lihat ini yang memanfaatkan mengenai potong kerbau. Oh iya. Ya, ya dimanfaatkan. Yang satunya ini memang jalurnya dia tidak mau ada yang seperti itu, jadi saling berbenturan, saling adu gitu. Iya. Jadi yang satunya ingin supaya tidak mau dibuka, Ya. karena potong munding bermanfaat buat dia gitu. Padahal yang satunya tidak mau, jadi saling bentrok seperti itu. Ada dua benturan ya? Iya, betul. Iya. Itu yang Kang David katakan berarti ada dua regu tadi di sini. Iya. Iya. Oh gitu. Menurut tanggapan Abah gimana Abah? Sunaget kan? Oh masih teka-teki ya Bang? Iya. Berarti mungkin tadi ketika mediator menyampaikan pun ada sedikit tekanan ya? Ada Dari makhluk yang Iya, lainnya? betul. Ya pokoknya kita akan lanjut ke mediumisasi berikutnya, kita kupas tuntas lagi ya Kang David ya? Ya, Agak siap. lebih ini lagi. Oke, ikutin terus ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa saya berbicara? Dengan siapa saya berbicara? Dengan siapa?
Dengan siapa saya berbicara? Iya, karasan abi pada silaturahim. Saya mau silaturahmi dengan rekan-rekan dari majelis dan juga dari kuncen di sini. Abah Timuk, kenal nggak sama Abah Timuk? Kenal. Kira-kira anu dikatakan informasi dari masyarakat, betul tidak di sini suka mengadakan misalkan sesudah panen ataupun sebelum hajatan harus menyembelih kerbau? Buat siapa itu? Maksudnya buat apa? Keuntungannya? Oh, supaya masyarakat sesat gitu. Ya. Tapi apakah betul kalau misalkan tidak memberikan menyembelih kerbau itu ada dampaknya? Betul tidak? Apakah tidak ada sebetulnya? Pemikiran mana nawai? Oh gitu, sebetulnya tidak ada dampak ya. Itu keuntungannya apa buat Anda kalau misalkan menyembelih munding atau kerbau? Supaya apa? Kenyang. Ya, kenyang ya. Anda yang pimpinan di sini? Ya. Kalau apa sosoknya? sosok apa Anda? Ding! Munding. Ya. Jadi misalkan disembelih kepalanya, apakah harus ditanam apa gimana? Apakah harus ditanam atau gimana? Sebetulnya bangsa-bangsa seperti Anda itu jangan menyesatkan masyarakat di sini. Karena rezeki, jodoh, kematian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Ya. Ada sosok-sosok Anda ini banyak menyesatkan masyarakat. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan Patimu. Ini sosok mundingnya. Nah, ini kuncen di sini Patimu Anda kenal. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Pak, namanya siapa? Namanya saha, Pak? Munding. Munding. Tu ta paminayan munding mun. Kan paminayan munding kan kunaon gitu tah di kapungkur. Sampai ke ayeuna sampai kudu tradisi eta kudu diayakeun. Gitu. Kumaha tah pamana diek dieuweuhkeun pamana gitu tah. Kalau misalkan tidak adakan gimana? Setuju tidak? Kenapa tidak setuju? Tidak ada yang memberikan makan ya ke Anda. Itu tidak boleh menyesatkan masyarakat di sini. Jadi masyarakat di sini itu berpikir kalau tidak memberikan menyembelih memotong munding itu akan ada bencana. Padahal itu ulah Anda sendiri dengan prajurit-prajurit Anda. Tadi sempat yang pertama itu Mas siapa yang masuk tadi ya? Baraksa itu sempat diserang sama Anda, saya tahu itu. Ya. Betul tidak? Saya tahu Anda dari belakang itu lari. Ya. Kalau saya ingin Anda itu jangan menyesatkan warga di sini. Bagaimana kalau tidak diadakan? Dihilangkan seperti itu, adat istiadat seperti itu. Gimana? Wah! Hah? Wah! Ulah. Kunaon atuh? Kenapa ulah? Kenapa ulah? Anda itu keenakan kalau disediakan makanan seperti itu. Padahal itu tidak ada dampaknya. Rezeki, kematian, musibah itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda mau tobat nggak? Mau tobat nggak Anda? Mau tobat nggak? Hah? Bagaimana caranya supaya kamu tobat? Bagaimana caranya supaya kamu tobat? Iya, kan? Wah! Oh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fatil lima ukhliqa wal khatim lima sabaqahu nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala qadri ma biqdaril ajal Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Bakar kau, kun fayakun. Allahu akbar. Kun fayakun. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fatil makhluq wa qadim lima sabaqo. Nasrul haqqi bil haqqi wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqi qadim wa bidzalil hadim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad janna sama dunya bima sabiha wa jalna rujumal syisatin wa tadullahu aja besar. Oh, kamu udah luka itu. Ampun enggak? Nyerah enggak kamu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala sayyidina Muhammad. Wa ala sayyidina Muhammad. Akhirnya, sosok Kebo Ireng pun keluar dari tubuh mediator. Tapi kita masih mencari informasi siapa Karuhun Desa Cikeleng ini. Ikuti terus ya sob. Allahu akbar. Kancing. Diam. Tenang. Dengan siapa saya berbicara? Dengan siapa? Ini dia. Nah, yo kaleresan apal tadi si muding tos eleh. Oh, sandapan air. Anda muslim bukan? Muslim bukan? Muslim. Muslim bukan Anda? Ya. Nah, ini saya ingin menggali informasi mengenai menurut masyarakat di sini, kalau misalkan sebelum hajat ataupun setelah panen harus menyediakan memotong kerbau, betul tidak? Tidak usah. Oh, berarti Anda tidak setuju ya? Oh, betul. Berarti ini dari golongan yang lain ya. Yang tadi dari Abah Raksa ya? Ya. Gitu. Ya berarti kalau misalkan tidak setuju, itu sebetulnya bangsa apa kalau misalkan yang memanfaatkan memotong munding itu? Bangsa seperti apa? Yang munding tadi yang masuk? Ayo ngaganggu. Oh, yang ngaganggu. Oh, gitu ya. Kalau misalkan saya ingin menggali informasi, kalau di sini makam siapa ya, Mbah? Makam mana? yang di sini dalam. Katanya kasepuan siapa itu loh. Oh, gitu. Karena kan banyak, apakah petilasan apa makam? Petilasannya. Masih ada sangkut pautnya dengan keraton-keraton di Cirebon? Ayah. Ayah. Sarang keraton naon? Mohon disebutkan. Kasepuhan lain? Man. Oh, gitu. Kira-kira berarti yang dikhawatirkan masyarakat tentang adanya adanya ini bah yang namanya potong kerbau ini berarti tidak usah diadakan ya, Bah? Ya, siap. Berarti alhamdulillah Abah ngedukung kebaikan saya dan teman-teman dari majelis. Ya, mungkin mohon dibantu untuk yang di sini berarti disadarkan juga bahwa masyarakat tidak perlu menyembelih kerbau karena itu sudah mungkin adalah tipu muslihat dari bangsa jin yang berbeda kelompok dengan yang masuk di sini ya. Kebetulan munding tadi saya tarik itu tidak mau masuk karena mungkin merasa sudah kalah seperti itu ya. Nah, mungkin di sini Pak ada pesan-pesan penutup dari Abah mengenai masyarakat di sini Bah, Cikeleng di Sunwage. Ora sieun kuno kitu. Jangan takut sama yang seperti itu. Mantap mundang si Allah. Minta ke Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Kalau misalkan muding tadi sebetulnya dia wilayah mana, Bah? Sebelah mana? Belakang ya? Ya. Ada yang mau ditanyakan Kang Ferry? Bah, saya mau nanya sejarah Cikeleng nih, Bah.
kenapa nama Karuhun di sini tuh selalu dirahasiakan, Bah? Cukup incu anak kenapa? Jadi sangat-sangat rahasia ya? Abah tidak bisa ngasih informasi ke kita semua, Bah? Ternyata dia tidak mau ngasih informasi karena katanya cukup anak cucu aja yang tahunya. Berarti kalau untuk masyarakat di sini yang datang untuk mungkin mengirim doa, membersihkan tempat ini diperbolehkan ya, merawat ya. Ya. Jadi jangan sampai menyimpang gitu, gitu ya. Jadi kalau pesan-pesan Abah ini yang masuk, jangan sampai kita tertipu daya muslihat yang tadi harus menyembelih kerbau. Dalam terus yang tadi. Iya, padahal tidak ada efeknya ataupun tidak akan ada bencana atau musibah gitu ya. Karena ini berbeda kelompok. Ada yang disampaikan lagi nggak, Bah? Apakah cakap, Bah? Ya. Mau lain. Mungkin gitu aja, Bah ya, karena ini banyak kelompok-kelompok yang lain ya. Ini banyak serangan dari sekitar sini ya? Bukan serangan, jadi banyak yang mau iseng gitu, iseng. Ya. Tapi sob, kita masih belum mendapatkan jawaban siapa nama Karuhun di desa ini. Terus ikutin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Mangga lebet yang. Mangga lebet yang. Iya pada milarian yang sepuh pada milarian informasi yang. Assalamualaikum yang. Ya. Yang buyut iya teh. Terusan pada milarian informasi apa tuh dia diganggu waktunya ya yang. Iya teh salur saya petilasan saya ya. Ya. Buyut Kelang. Oh, buyut kelang ya. Oh, buyut ini kelang. patilasan Buyut Kelang. Masih aya hubungan sarang Syekh Rama Irangan Dharma yang. Masih aya. Masih aya tuh. Oh, masih ada berarti sama Syekh Rama Irangan Dharma. Berarti masih ada kaitannya dengan Syekh Syekh Rama Rama Irangan Irangan Dharma. Dharma Loka sana ya? Iya, Dharma Loka. Masih ada kaitannya. Masih Berarti ada masih kaitannya. keturunan Cirebon ya? Masih keturunan Cirebon ya? Iya. Masih keturunan Cirebon. Berarti Ternyata- kita sudah dijawab ya. Iya. Kita udah dapat Penasaran informasi sekarang dari Buyut Kelangan ya. Kelang. Ya. Buyut kelang. Buyut Kelang ternyata ini itu Buyut Kelang ini masih ada kaitannya dengan Syekh Rama Syekh Rama Irangan dari Dharma Loka. dan juga Cirebon. Akhirnya terjawab sudah kepenasaran kita. Ternyata nama Karuhun desa Cikeleng adalah Buyut Kelang sob. Jadi tahu kan kalian? Mungkin ada yang disampaikan yang buat masyarakat di sini semua. Kalau mau motong mah motong aja katanya. Tapi niatnya sodako. niatnya sodako. Kalau ada rezeki berlebih ya yang ya. Bukan karena takut karena sesuatu berarti ya Kang ya. Ya. Oh itu kudu munding baik. Oh nggak usah kerbau aja. Tidak harus selalu kerbau berarti kan yang dipotong. Iya gitu. Nu penting mah air rezekinya ya bah. Itu nganggo masyarakat supaya ada rezeki. Kalau ada rezekinya boleh. Katanya gitu ya. Terus gini saya mau tanya nih Bah. Katanya makam di sini tuh tadinya ada berapa makam gitu. Cuman ada yang hilang. Itu betul Bah? Iya. Ada yang hilang. Itu hilang itu pindah atau gimana Bah itu? Lengit. Hilang. Oh pindah ke yang lain. Pindah ke yang lain. Ya pindah ke yang lain mungkin gitu ya. Berarti kalau makam di sini itu isinya apa ini, Bah? Pusaka. Pusaka apa bisa disebutkan, Bah? Nggak harus katanya rahasia. Sejarah desa Cikeleng bah, ada nggak yang bisa disampaikan? Oh sejarahnya dari dulu. Di sini dulu sebelum di Cirebon ya bah. Ya, di sini dulu Jadi di sebelum Cirebon tuh di sini dulu. yang nyebarkan Menyebarkan agama, agama. alhamdulillah. Jadi penyebaran agama Islam ya, Pak ya? Iya. Penyebaran agama Islam itu sebelum ke Cirebon tuh di Desa Cikeleng dulu ternyata, Sob. Nah, barangkali mau ngobrol dengan kuncinya bah. Dan sampaikan sama Kuncen. Sok, mangga, abatimu. Wah. Abatimu, mangga. Assalamualaikum.
Nah, orang kalian ke percantenanku iya piwarang. Nah, iya kan dia kinten nak. Maksudnya gini Mbak, Yang maksudnya Patimu ini kan dipercaya di sini sebagai kuncen. Maksudnya kira-kira cocok nggak ini? Iya kan maksudnya begitu ya Pak? Mohon cocok di percantannya turun tadi percantannya kumana iya mbak hari abdi begitu tak ada nana arna teh niat ibadah lah gitu lah. Mohon barangkali ada yang mau disampaikan bah ke Abah Timu. Kumaha tah kumaha Tadi yang disampaikan itu kalau ada apa-apa. Kalau ada apa-apa kumaha bah tadi teh kirang jelas sapunten. Oh hajatan jangan lupa ngadorohan baru nanti itu insya Allah mohon insya Allah mohon. Jadi kalau ada apa-apa cukup dihadiri. iya Insya dihadorohan. Allah Pak. Ya terima kasih atas ujangan-ujangan dari Abah, nasihat-nasihat yang baik. Ya mangga bila Abah bade uih mah istirahat mangga Mbah. Ya. Oke sob, cukup sekian video kali ini. Semoga bisa memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari tadi kita sudah melakukan mediumisasi ke beberapa mediator dan juga kita udah interaksi dengan beberapa, bisa dikatakan apa itu berarti kodam yang gitu. Kebetulan yang pertama itu tadi kita udah kupas mitos masalah penyembelihan kerbau di sini, ternyata itu tidak wajib. Jadi itu hanya sebuah mitos saja. Itu jangan jadi sampai menjadi ketakutan kita pribadi. Terus untuk yang terakhir kita juga udah tanya, ternyata di sini itu adalah patilasan makam Buyut Kelang. Ya, Buyut Kelang. Mungkin ada tanggapan dari Tuan Guru. Ya, bagi sahabat semua yang mau ziarah ke sini, desa ini bersedia untuk menerima sahabat semua. Ini untuk Bapak Abah Timunya ini untuk juru kuncen di sini bisa menghubungi ke sini aja ya. Jadi sekarang mulai kebuka bahwa kita jalannya ke Buyut Kelang gitu kan. Itu masih ada hubungan dari keraton-keraton Cirebon itu pada masa lalu. Dia itu untuk menyebarkan agama Islam di daerah sini sahabat ya. Ini sahabat kalau mau berkunjung ke sini, datang aja ke sini ya. Ini bisa dilihat ini di samping saya itu ada Bapak Kuncen yang juru kunci di sini, bisa dihubung ke sini. Insya Allah asal jangan dimusrikan, jangan niat untuk menyimpang, musrik jangan. Niatnya kita ziarah ke orang-orang solihin, orang-orang soleh, ke wali-wali Allah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk masalah hal yang tadi itu, mitos-mitos itu lebih baik dihilangkan saja ya. Gitu. Niatnya maksudnya lebih kita niat itu lebih karena Allah, sedekah gitu. Mungkin dari Kang David juga ada yang mau disampaikan Kang untuk masyarakat di sini atau untuk viewer kita. Ya yang bagi yang menonton mungkin saya minta dukungan dulu ya. Ya boleh. Untuk subscriber sama like-nya. Subscribe. Ya alhamdulillah sudah terbuka bahwa ini makam siapa, kesepuan dari mana dan ada hubungannya atau tidak dari dengan keraton Cirebonan atau dari Cirebon, keraton-keraton Cirebon. Ya mungkin insya Allah cukup dari saya seperti itu saja. Dari Abah ada yang disampaikan lagi, Bah? Ya mudah-mudahan enak ke ayana makam dia orang moga-moga sing ayeuna ande dibukakeun sapertos di acuan ka urang sadaya kalayan moga-moga desa Cikeleng sing tiasa ngayeukeunan ngarobih tina masalah urang tina kakaliruan. Mudah-mudahan ti kawit ayeuna kapayeunkeun sing tetep iman kalayan urang di hampura tina kakaliruanana desa urang desa Cikeleng ieu kalayan muga-muga dijauhkeun tina pancabalai. Amin. Muga Allah Subhanahu wa taala sakitu anu kapihatur kirang langkung nuhunkeun dihapunten. Iya, oke. Makasih, Bah. Mungkin sobat cukup segitu kali ini untuk pengungkapan sejarah Cikeleng. Mudah-mudahan video kita itu bisa memberikan informasi yang akurat dan juga yang lebih bisa bermanfaat.
Emang gitu aja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya, sobat. Kau.